Untuk bahan fiberglass, di sini ada yang namanya resin ya. Resin ini adalah cairan yang mudah keras dengan menggunakan katalis ya. Setelah itu ada yang namanya talek, teman-teman. Talek ini sama seperti apa namanya? Semen putih. Semen putih, terus ada erosil. Jadi erosil itu serbuk, cuman sifatnya ringan, mudah berterbangan kalau kena angin ini. Ya erosil. Yang berikutnya ada yang namanya serat fiber. Cuman mohon maaf di sini serat fibernya tidak pakai. Kenapa? Karena serat fiber itu cukup sulit penggunaannya dan apa namanya gatel teman-teman kalau diaplikasikan. Terus terakhir ada pigmen. Pigmen itu saya tidak pakai pigmen karena pigmen itu untuk pewarna saja ya. Dan nanti warnanya nanti finishing pakai disemprot saja katanya. Begitu. Kita mulai ya menimbang teman-teman ya. Kita pakai takaran saja. Jadi diperkirakan saja. Usahakan ada 3 gelas di sini ya. Nah, kita tuang dulu. Usahakan ini dibagi 3 ya. Terus ada yang namanya erosil, kita bagi juga. Adukan. Oke. Jadi sebelum diaplikasikan ini, nanti ini sudah tercampur dulu ya. Jangan dikasih pengeras dulu. Ini dibutuhkan sangat cair karena prosesnya bukan dikuas, hanya dialirkan saja di bidang cetakannya saja ya. Gitu. Jadi hanya dialirkan saja, berarti prosesnya dengan teknik digoyang saja. Ya. Oke, kita campur dulu. Jadi ini perbandingannya ya. Nah, ya. Proses lapisan pertama tanpa campuran talek teman-teman. Nah, kita aduk rata terlebih dahulu. Pastikan erosil ini tercampur Nah, setelah tercampur baru ditambah katalis. Yang namanya katalis ini. Nah, ini tidak perlu ditimbang saja, acuannya pakai tutup botol saja, ya. Diaduk rata lagi ya teman-teman. Nah, baru kita tuangkan ke media cetakannya ini. Jadi ini jangan sampai kelamaan, keburu kering di gelas ya. Jadi tinggal dituangkan, dialirkan semua bidang ini. Nah, usahakan semua bidang pada media ini terkena campuran resin ini ya. Nah, kita alirkan saja.
sampai kering teman-teman ya. Kalau seumpama masih mengalir, berarti jangan dibiarkan. Maka kalau dibiarkan akan menumpuk di bagian dalam, berarti di hidung ya. Jadi tetap selama dia mengalir, tetap diputar sampai rata. Usahakan jangan menggumpal di satu sisi, biar hasilnya bagus. Ini prosesnya cepat kering ya. Karena silikon ini sifatnya berminyak, jadi dan tidak perlu anti lapis lagi. Jadi sudah tidak nempel. Kita hanya mencongkel saja di akar. Nah, sudah terbuka. Dan saya rasa hasilnya sudah mulus tanpa di finishing lagi, tanpa diaplas lagi, cuma di bagian dalamnya saja. Ya, di bagian dalamnya cukup dirapikan saja, bagian tepi dirapikan saja, bisa sampean langsung amplas saja dengan tepi. Cuman bagian mata ini perlu kita lubangi pakai bor. Kalau seumpamanya tidak punya bor, bisa sebelum kering cukup kalian cutter di media cetaknya. Jadi masih nempel ya, jadi tidak begitu keras. Cukup kalian pakai cutter saja. Itu nanti bisa dikelupas saja di bagian matanya. Itu di cetakannya sudah ada menonjol di bagian ini bedanya ini menonjol di bagian mata, itu dibuang saja di cutter, apa. Jadi sebelum kering cuma kalau sudah mengeras itu saya rasa sangat sulit. Jadi sudah sangat bagus ini. Ya, tinggal di amplas di finishing. Oke, kita praktek untuk 5 kelompok ya, 5 kelompok terlebih dahulu.